Salam kompak. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Shalom. Alhamdulillah, puji Tuhan. Pada kesempatan kali ini kita diberi umur panjang dan kita diberi sehat walafiat, sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul bersama di sekolah kita tercinta. Salawat serta salam tak lupa saya haturkan kepada Nabi saya, Nabi Muhammad SAW, yang telah melimpahkan rezekinya pada saya dan kita semua sehingga kita dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak buat teman-teman semua karena telah bersedia menyempatkan waktu dalam acara saya, yaitu menyebarkan budaya positif di sekolah kita ini selaku kegiatan calon guru penggerak. Sebelum kita memulai kegiatan kita, saya beri kesempatan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan sepatah dua kata atau arahan sebelum saya menyampaikan materi saya. Kepada Bapak Kepala Sekolah, saya persilakan. Oke, baik, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya. Salam kompak. Sekali lagi, salam kompak. Salam sehat untuk kita semua. Oke, baik, terima kasih. Dan hari ini kita diberikan kesempatan untuk berbagi. Ya, apa yang kita lakukan, kesan kemarin hari ini akan menciptakan suasana yang sukacita di hari esok. Yang pertama ada kegiatan diseminasi. Hari ini beda antara diseminasi dan kata diseminasi. Diseminasi itu artinya penyebarluasan suatu informasi yang disampaikan kepada baik dia konteks individu ataupun universal atau secara umum, dan ada nilai pengaruh daripada diseminasi itu. Ada sesuatu yang memiliki nilai destinasi, tujuan, harapan, dan bagi kita yang mendengar, kita terpengaruh terhadap apa yang akan disampaikan lewat materi sebentar. Ya, baik dia dalam model blended, flipped, discovery, problem, ataupun kategori dalam problem based learning dan discovery based learning. Yang biasa digunakan itu ada dua, blended learning dan flipped learning. Nah, untuk itu kesempatan yang berbahagia pada hari ini, apa yang disampaikan, kita punya teman calon guru penggerak, ya, berpengaruh terhadap masa depan kita dan juga terhadap anak-anak kita. Untuk itu mari kita mengikuti kegiatan hari ini dengan rasa bertanggung jawab, dan yang kita butuhkan adalah implementasi dari kegiatan hari ini di hari esok, baik kepada anak-anak kita dan juga kepada kita sesama pendidik. Ini saja yang saya sampaikan, dan selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi. Salam sehat untuk kita semua. Salam kompak. Oke, terima kasih, dan dipersilakan Ibu untuk melanjutkan materi hari ini. Silakan. Teman, sebelumnya saya ucapkan terima kasih lagi kepada teman-teman yang telah menyediakan waktu untuk saya. Pada
Ferdi, hari ini saya kurang lebih 2 bulan sudah melaksanakan kegiatan calon guru penggerak. Pada modul 1.4 saya diminta oleh LMS untuk memaparkan materi atau ilmu yang telah saya dapatkan. Dan apa yang saya sampaikan ini ilmunya bagi saya yang telah saya jalankan benar-benar luar biasa, bermanfaat sekali bagi kita, khususnya untuk guru dalam menghadapi situasi anak-anak, baik dia nakal, baik dia tidak memiliki cita-cita, tapi ketika kita mengaplikasikan ilmu ini, saya merasa bangga sekali. Ternyata ilmu ini kita tidak pernah dapat dimanapun, tapi semenjak mengikuti guru penggerak, ilmu ini sangat bermanfaat. Apa saja itu? Yaitu tentang menyebarkan pemahaman dalam pengalaman budaya positif. Sebelum itu saya ingin tanya dulu, kalian tahu tidak apa itu budaya? Ada yang bisa jawab teman-teman? Ibu Nursi, Ibu Rit? Oke, betul. Kebiasaan. Suatu kebiasaan, betul sekali. Jadi budaya positif itu kebiasaan yang sering kita lakukan. Akhirnya karena sudah biasa menjadi suatu budaya. Betul sekali. Sekarang pertanyaan saya, di sekolah kita ada tidak budaya itu yang sering kita lakukan, yang mengarah ke dalam positif? Contohnya apa di sekolah kita yang sering kita lakukan, Pak Ferdi? Budaya gotong royong. Oke, good job ya, budaya gotong royong. Gotong royong itu yang sering kita lakukan di sekolah. Contohnya seperti apa? Kerja bakti yang setiap hari Jumat kita lakukan. Terus apa lagi? Memberi salam. Aduh, betul sekali. Berdoa sebelum melakukan aktivitas. Yang biasa kita lakukan yaitu apel pagi atau upacara pagi atau pagi dan siang. Terus apa yang belum kita laksanakan budaya positif di sekolah kita? Apa Ibu Rit? Budaya salib. Budaya salib, betul. Setelah saya mempelajari ini, ternyata budaya salib itu penting. Khususnya wali kelas, khususnya guru agama yang harus mengajarkan itu. Walaupun kita di NTT yang tidak ada kebiasaan itu, di rumah memang tidak biasa, tapi tolong di sekolah, mari kita budayakan itu, budaya salib. Sebelum masuk maupun setelah pulang. Apakah Bapak Ibu bersedia melakukan budaya salib di sekolah kita? Bersedia. Oke, sama-sama 1, 2, 3. Bersedia. Oke, karena itu membuat kita lebih dekat, lebih dekat kepada siswa. Mereka merasa dihargai, mereka merasa kalau kita memberikan kasih sayang. Itu budaya salib, itu manfaatnya. Harapan saya apa yang saya dapat kalian juga bisa terapkan dan saya juga bisa terapkan. Oke, dan selanjutnya, nah, ada beberapa inti dari budaya positif. Sebenarnya banyak materi, tapi saya hanya ulas 5. Karena ini yang paling penting dari yang penting. Apa itu yang pertama? Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kemudian disiplin positif. Yang ketiga, posisi kontrol seorang guru. Keempat, segitiga restitusi. Dan 5, keyakinan kelas. Apakah itu semua? Mari kita dengar penjelasannya. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru. Sebelum saya masuk ke paradigma baru, sebelumnya saya ingin tanya dulu. Kalian pasti tahu kan siapa itu Ki Hajar Dewantara? Yang biasa kita lakukan setiap tanggal 2 Mei. Hari Pendidikan Nasional. Bapak Pendidikan Nasional. Ternyata Bapak Ki Hajar Dewantara itu kasih tahu kepada kita tujuan pendidikan itu apa? Tujuan pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Artinya apa? Kodrat anak itu kita jangan pernah lupa bahwa anak-anak itu dalam benak kita seperti apa? Seperti kertas kosong yang tidak tahu apa-apa. Dia tidak tahu salah benar itu di mana. Dia tidak tahu saya melakukan itu sebenarnya apa tujuannya. Walaupun dia anak SMA sekalipun dia belum tahu. Makanya kita sebagai guru perlu ada kata proses apa di sini? Inti dari sini menuntun. Ada anak yang sering bolos. Dia tidak tahu kalau itu salah atau benar. Makanya kita tuntun dia. Kalau ini salah, kita jelaskan, kita proses pendekatan.
pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangannya sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil Pancasila. Nah, apa itu berdiferensiasi? Yaitu pembelajaran anak yang berbeda. Kita tidak bisa mengajar anak itu rata, sapu rata, karena kemampuan anak itu berbeda-beda. Kita lihat contoh aja di sekolah kita. Masih ada anak SMA yang belum hafal per kali. Kita tidak boleh marah, kita tidak boleh emosi. Disinilah proses kita menuntun sesuai kodratnya dia. Ternyata dia semenjak dari kecilnya SD SMP-nya dia belum dituntun secara benar dan baik. Makanya SMA ini kita tidak boleh lagi melihat masa lalunya, tapi proses sekarang tuntun dia, ajarin dia. Apalagi yang disampaikan oleh Bapak Nadiem Makarim. Jangan kau samakan sekolah kau dengan sekolah B. Jangan samakan sekolah kau dengan sekolah luar negeri karena otak mereka berbeda. Jadi jangan kejar itu materi. Stop di situ ketika dia tidak bisa. Tuntun dia sampai bisa. Itu. Semoga apa yang saya sampaikan ini masuk akal ya. Bisa paham? Bisa. Jadi saya berharap mulai dari sekarang mari kita tuntun anak-anak kita. Apalagi pelajaran matematika, fisika, kimia yang bagi kita anak-anak di sini itu berat sekali, apalagi bahasa Inggris. Makanya kita jangan paksa materi yang tinggi-tinggi, dikit-dikit aja dulu. Yang penting mereka mengerti sesuai dengan kodratnya dia, sesuai dengan zamannya dia. Zaman kita di kampung, berarti selayaknya kita di kampung Sulamu. Terus yang kedua, yang selanjutnya. Setelah kita melakukan paradigma tadi, kita belajar yang namanya disiplin positif. Kalian tahu nggak ketika kita melakukan disiplin itu ada apa saja? Apa yang membuat kita disiplin? Kalian tahu? Ada hukuman. Ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada nanti restitusi. Ternyata disiplin yang kita lakukan selama ini mungkin karena kita takut pada atasan tegur, atau takut nanti gaji kita tidak dikasih, makanya kita lakukan disiplin. Sama Bapak Ibu guru, sama seperti anak-anak kita, mereka melakukan disiplin karena terpaksa. Takut nanti ibu dia tidak kasih saya nilai, takut nanti ibu Rit suruh saya hafal undang-undang, takut nanti Pak Risto suruh saya hafal Injil. Makanya mereka disiplin secara terpaksa, tidak ada dalam diri kita. Oleh sebab itu sebaiknya disiplin itu kita tumbuh dari dalam diri. Yaitu apa sih kalau kita melakukan disiplin? Manfaatnya buat apa? Manfaatnya untuk diri kita sendiri. Oleh sebab itu motivasi atau disiplin dari dalam diri itu lebih penting daripada dari luar, karena hanya bersifat sementara. Kemudian ada istilah 3 dalam disiplin itu adanya hukuman, konsekuensi, restitusi. Ini yang sering kita lakukan, yaitu hukuman. Hanya karena anak-anak tidak melakukan disiplin kita kasih hukuman. Tapi hukuman tersebut yang kita kasih tidak terencana. Tiba-tiba kasih, ada datang telat, tiba-tiba jangan masuk kelas. Ternyata dari awal kita belum ada pembahasan tersebut ke anak-anak. Anak-anak ini bingung nih, tidak ada omong apa-apa nih, beta langsung suruh pulang nih. Dia juga sedih, dia memilih pemikiran aneh-aneh jadinya. Kemudian murid tidak tahu apa yang terjadi, karena dia tidak tahu, karena belum kasih tahu bahwa telat itu tidak boleh. Maka kalau kau telat, kau tidak akan masuk pelajaran saya, karena dari awal kita tidak kasih info itu. Tiba-tiba kita kasih langsung tiba-tiba hukuman tersebut. Kemudian hukuman psikis dan psikis. Hukuman psikis dan psikis. Ini yang harus kita hati-hati. Bapak Ibu guru, kita adalah seorang guru yang ditiru, yang dilihat dan diamati. Perkataan psikis itu kan dari omongan. Kau ini aduh hewan kotoran, bahasa hewan itu keluar semua. Sebaiknya jangan, karena itu sangat membekas. Pasti Bapak Ibu punya pengalaman tersebut kan? Ketika orang ngata-ngatain kita, mengeluarkan bahasa-bahasa kasar, emosi gak sama orang itu? Dendam tidak sampai sekarang sama orang itu, walaupun hanya senyum palsu yang kita berikan. Sama kayak anak-anak Bapak Ibu, mereka pasti dendam di hati, tapi karena mereka hanya lihat kita Bapak Ibu guru, mereka terpaksa senyum. Jadi sebaiknya hindari kata-kata yang tidak bagus untuk didengar. Kemudian adanya konsekuensi. Ini baru betul. Terancana
mulai dari sekarang mari kita melakukan proses pendekatan sama anak lebih dekat, langsung 2A, 2 arah. Kemudian sikap guru selalu memonitor siswa ini kalau dapat konsekuensi. Kita selalu lihat, oh dia salah, kita langsung panggil, oh dia kayak gini, kita langsung tegur. Tapi dengan catatan langsung adanya persuasi, adanya omongan langsung. Dan yang ketiga itu restitusi. Restitusi itu proses menciptakan komunikasi dengan siswa untuk menyelesaikan masalah. Nah, tahapan restitusi inilah yang harus kita kerjakan, yaitu ketika siswa punya masalah kita harus adanya komunikasi dengan siswa, komunikasi langsung. Jangan langsung usir, jangan langsung marah, omong dulu apa kesalahan mereka, apa penyebabnya mereka, omong kita bicarakan. Kemudian adanya proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Contohnya, jika kau telat salah atau benar, pasti dia akan jawab, iya ibu, salah ibu. Berarti kalau sudah salah, apa yang harus kamu lakukan? Oh iya ibu suruh apa aja deh, aku ikut deh. Biasanya anak-anak kayak gitu. Nah, disitulah kita memainkan peran kita seorang guru. Suruh angkat sampah kok, suruh ambil air kok, apa kok. Yang penting dia bertanggung jawab atas kesalahan yang dia lakukan, daripada kita biarkan saja anak-anak melakukan kesalahan yang sama tanpa kita adanya kolaborasi. Dan selanjutnya, setelah melakukan tadi, ternyata sebagai guru, satu sebagai penghukum, betul saya juga. 3, 4 teman pemantau. Ada yang pernah sebagai manajer? Oke, manajer itu apa? Betul Bapak Ibu guru, kita selama ini hanya sebagai penghukum, membuat merasa siswa itu bersalah. Teman, oke, kita selama ini saya akui kalau karena kita ini guru-guru muda ya, kita anggap siswa itu sebagai teman. Terus pemantau dan manajer. Apa arti dari semua 5 posisi kontrol ini? Mari kita nomor yang 1, yaitu penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid, lebih dan lebih. Guru-guru yang menerapkan posisi ini akan selalu berkata, patuhi aturan saya, awas kau kalau tidak. Kamu ini selalu saja salah. Selalu, pasti selalu, yang terakhir selesai kok. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia tadi dengan cara menghukum. Bapak Ibu guru, ini sekarang sudah modern gaul. Sudah abad keberapa? Abad ke-21. Di mana anak-anak itu hanya fokus pada gadget. Manusia itu mereka sudah tidak fokus lagi. Kalaupun ada yang sopan, ya mungkin hati nuraninya masih baik. Kalau yang sombong, jadi hukuman seperti ini lebih baik kita hindarkan saja dulu. Tapi tergantung situasi. Kemudian yang kedua, ada pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak aman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, nak. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kalau kamu berbuat begini? Di posisi ini, murid memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Sebenarnya cara-cara seperti ini kita juga kadang melakukan. Ternyata pakai cara ini membuat mereka merasa terbebani. Kau ini datang sekolah nih kasih habis kau punya uang orang tua sah. Dia merasa bersalah ternyata dalam hati dia, dan kita tidak tahu ternyata setelah diselidiki ini sama Diane Gershon, ternyata itu yang anak-anak rasakan ketika kita omong seperti ini. Kemudian yang ketiga tentang teman. Nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, betul atau tidak? Betul, karena kawan toh. Namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau ajakan. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan yang baik terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik
ada humor untuk mempengaruhi seseorang. Guru-guru itu akan berkata, ayo bantulah Bapak Ibu nak, ayo ingat ayo ingat bantuan Bapak selama ini. Kenapa? Karena kita kawan sama guru sama siswa tadi, toh kita sering bantu dia. Nah, ketika kita ingin membalas kebaikan kita pasti berbicara seperti ini. Ayo dong bantu Bapak dong, bantu Ibu dong. Bapak sering bantu kamu, Ibu sering bantu kamu. Ya sudah. Terus kalau dia bikin salah, kita pasti ngomong kayak gini, ya sudahlah, kali ini tidak apa-apa, nanti dibantu bereskan. Malah kita yang bantu. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak, Ibu teman saya selama ini. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Apa-apa yang salah dari dia pasti salahkan itu ibu guru. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tersebut dan tidak untuk guru lain. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Nah, kata Diane Gashon, hati-hati sama hubungan ini. Karena kita seorang guru, kita harus berlaku profesional. Kapan jadi teman, kapan jadi guru. Karena banyak negatifnya kalau jadi teman itu. Nanti kita perintah, itu kan beta punggawa, beta pembesti ya. Itu bahaya sudah. Itu jadi kita kontrol diri kita. Kemudian yang keempat, pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, peraturannya apa itu? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi apa atau konsekuensi apa? Nah, seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek, atau buku kasus yang sering kita lakukan. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Saya rasa posisi pemantau ini juga cocok ya bagi kita, karena kita melihat salahnya siswa itu di mana, kemudian kita langsung menegur dan memberi catatan-catatan khusus pada siswa tersebut. Kemudian yang terakhir nih sebagai posisi manajer. Apa itu posisi manajer? Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seseorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata seperti ini, apa yang kamu yakini dalam dirimu bahwa melakukan kesalahan itu ya salah? Kita tanya, saya percaya bahwa semua orang kan punya kontrol dirinya kan? Dia melakukan sesuatu karena pasti ada alasannya. Kita tanya, lu hari ini telat kenapa? Pasti dia kasih alasan. Nah, alasan itulah yang harus kita
diperintahkan untuk bertanggung jawab. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, disinilah muncullah tanggung jawabnya dia. Bisa aja, oke, itu saja. Jadi pertanyaan saya, apakah telah efektif, apakah berpusat, memerdekakan dan mendirikan murid? Dari kegiatan ini, apakah dari 5 posisi kontrol tadi, mana dari 5 posisi itu yang membuat siswa lebih efektif? Mana yang kegiatan tadi, 5 posisi tadi yang berpusat pada siswa? Dan mana dari 5 posisi kontrol tadi yang memerdekakan siswa? Menurut Bapak Ibu Guru, mana 5 posisi kontrol itu yang cocok, yang berpusat pada siswa, yang memerdekakan siswa, dan membuat lebih efektif? Manajer. Oke, good job. Betul Bapak Ibu Guru. Mulai saat ini, mulai detik ini, mari kita gunakan posisi kontrol kita sebagai manajer. Kalau kita berbicara dengan hati ke hati, dengan tenang, dengan santai, itu anak-anak juga welcome. Senakal-nakalnya Sales, saya pernah mengaplikasikan ini Bapak, wih dia jadi baik, jadi senyum-senyum gak jelas kalau ketemu saya. Iya, karena selalu ditanya, Sales, kenapa kemarin gak sekolah? Oke, hari ini kita maafkan nih, beta kemarin baru terlambat. Oke, besok jangan ulangi, no. Iya Ibu. Besok dia telat lagi, nanya terus. Karena tidak boleh ada kata capek dalam menuntun si siswa. Tidak boleh ada kata capek. Karena seperti Bapak Kepala Sekolah juga, kenapa lu mau jadi guru kalau nggak mau susah? Nah itu toh. Jadi mari kita sama-sama susah dalam menuntun si siswa. Banyak sama kayak Ardi tadi, kita tahu Ardi itu toh, ya Allah. Yang menurut kita tuh sudah nakal di luar kepala kita, tapi aplikasi ini Bapak deh, Ibu, pokoknya jadi enak aja sama mereka itu. Coba kita mulai detik ini kita cobakan. Yang nggak pernah datang nggak pernah masuk ke jam kita, nggak pernah hadir di jam kita, coba kita refleksikan diri kita juga. Kita tanya siswa kita juga, kenapa sih nggak pernah masuk pelajaran ibu? Santai kita tanya kayak kawan, dia tuh teman di sini muncul, tapi ya sebagai posisi teman yang sewajarnya, gitu. Jadi harapan saya, ya ilmu yang apa yang telah saya terapkan, saya berharap Bapak Ibu juga bisa terapkan. Biar apa? Biar efektif. Biar kita berpusat pada si siswa. Ini kan seperti contoh kita kalau di dalam rumah ya, kita pasti ketemu adik atau kakak kita yang keras kepala. Tapi apa kita tetap mendiamkan dia? Tidak, tuh kita tetap gas aja tuh walaupun dia keras kepala, tuh tetap kita bimbing, tetap kita arahin. Sama kayak siswa. Kita jangan pernah lihat itu tua, masa itu sulit tahu Ju. Jangan anggap saja, kita yakini dulu bahwa anak itu seperti kertas kosong yang tidak tahu apa-apa. Disinilah posisi kita. Walaupun mukanya tua, tapi dia masih SMA. Itu posisi kita muncul di situ. Enggak, kita kan selalu berpikir, nggak mungkin aku dia tertawa, itu salah. Kita jangan pernah berpikir seperti itu. Kita pikir aja bahwa mereka tuh masih anak-anak. Kodratnya, jadi kita usahakan lakukan kita sebagai seorang guru. Nah, kita kasih contoh ya pada kasus nih. Siswa terlambat ke sekolah. Kita ambil contoh posisi penghukum. Tiba-tiba kasih apa ini penghukum? Apa yang dilakukan? Iya, apa yang dilakukan? Tiba-tiba kasih hukuman. Udah dikasih tahu belum itu anak kalau terlambat apa ini hormat bendera? Udah dikasih tahu belum? Kan tidak, itu hanya saja kita kasih itu hukuman karena kebiasaan kita. Ternyata kita belum ada aturan itu yang berlaku ke anak-anak. Tiba-tiba hormat bendera kau. Itu anak-anak kaget. Walaupun kebiasaan yang sering dilakukan, tapi
kenapa sering masuk, mungkin suami sakit, anak sakit. Tapi komunikasi itu harus ada. Yang jomblo yang mungkin lagi sakit hati, maksudnya kalau jarang masuk Bapak coba kita tanya jawab. Takson kenapa jarang masuk? Oke, teman-teman, aduh saya ucapkan terima kasih sekali lagi karena sudah mendengarkan apa yang saya sampaikan. Saya berharap dan saya yakini semoga apa yang saya sampaikan ini kita mulai detik ini kita aplikasikan. Apa saja yang harus kita aplikasikan dari sejak detik ini Bapak Ibu Guru? Yang pertama apa tadi? Budaya saling. Saya tahu budaya saling di NTT itu pasti kaku ya. Karena yang sering lakukan itu kan biasanya orang-orang Jawa. Saya nggak tahu kalau di Kupang karena saya belum lihat langsung. Tapi kita coba pecahkan itu. Kita action bahwa di Sulawu juga bisa budaya saling itu. Saya tahu di rumah mah anak-anak itu jarang kayak gitu. Adapun yang ada ya karena orang tuanya sadar itu. Jadi kita Bapak Ibu Guru ya Pak Markus khususnya ya nanti sama siswa panggil dia sini yuk. Kita saling. Nanti mereka ketawa-ketawa nggak jelas. Mereka aneh-aneh tuh. Biasakan saja. Paksa dia tidak mau paksa. Jadi ya begitu Bapak. Terus yang kedua apa? Selain budaya salim. Posisi kontrol tadi. Posisi dia sebagai manajer. Diusahakan adanya komunikasi. Karena kita kalau tanpa komunikasi kita akan gelap. Makanya komunikasi biar tidak ada emosi dalam diri kita. Ini panak nih emosi. Kita tidak tahu permasalahannya. Tiba-tiba kita marah tidak jelas. Coba kita tanya-tanya itu anak. Setelah kita menemukan solusinya ya kita kasih arahan. Terus yang terakhir tentang apa tadi? Untuk menyelesaikan masalah kita menggunakan apa yang terakhir tadi? Segitiga restitusi. Menstabilkan identitasnya dia dulu bahwa semua orang itu ya pasti melakukan salah. Bapak Ibu Guru juga pernah. Kemudian validasi tindakan yang salah. Iya yang kamu lakukan itu salah. Jadi apa yang kamu yakini bahwa itu tidak salah. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Apa yang kamu yakini agar ini menjadi betul, agar ini menjadi baik, sesuai dengan apa cita-cita kamu. Oke, sederhana saya tuh banyak sebenarnya, tapi saya pernah ambil materi sesuai kondisi kita, sehingga apa yang saya sampaikan ini ya benar-benar kita bisa aplikasikan ya, sedikit demi sedikit khususnya seorang wali kelas, berlaku kita kan wali kelas juga BK toh, itu penting dan guru mata pelajaran. Ketika itu anak tidak pernah masuk tanya, nah kita jangan suruh wali kelas yang tanya, kita sendiri yang tanya, karena itu kan kesalahan ada pada diri kita. Anak-anak dalam kita punya keyakinan tidak pernah salah karena mereka lembar putih yang kosong. Itu yang kita harus yakini sehingga kita tidak akan emosi sendiri. Wih itu anak punya kurang ajar, bukan dia yang salah. Mungkin kita kurang melakukan komunikasi. Ya itu saja yang saya sampaikan. Semoga kegiatan ini bermanfaat. Sekali lagi terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu Guru. Tepuk tangan untuk kita semua. Kalau guru agama kue dan Suara yang kencang. Slogan semansa ya. Berdiri. Oke. Slogan semansa. Sekali lagi. Slogan semansa. Yang terakhir demi bangsa. Berani untuk apa? Berani untuk berubah? Berani untuk apa? Oke, terima kasih. Dia kata-kata lagi, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Kamu tidak akan ikut pelajaran jam pertama. Nah, pemantau ini ketika kita ngomong kayak gitu, kita sudah kasih tahu di awal pembelajaran aturan-aturan apa yang harus tidak boleh kau lakukan. Makanya wali
yang ada di dalam kelas. Aturan itu kita harus pegang teguh. Ketika dia melanggar, kasih itu aturan. Tahu toh, kita sudah buat kesepakatan toh. Kalau kau kayak gini, jadinya kayak gini toh. Kayak gitu. Jadi harus adanya kerjasama dulu. Dia sama-sama enak ketika di buku. Kemudian yang manajer nih, posisi manajer. Dia tiba-tiba masih kasus yang sama. Dia tiba-tiba nanya, kamu tahu kesalahan kamu? Pasti secara tidak langsung dia jawab tidak. Pasti baru-baru kepala pasti. Tahu ibu, apa coba kesalahan kau? Datang terlambat. Nah, tahu kenapa kau kategori datang terlambat? Pasti mereka tahu. Iya bu, beta datang jam 8. Nah, pelajaran. Nah, jadi kita omong aja. Nah, omong. Mereka pasti akan mengeluarkan apa punya pemikiran. Kemudian setelah sudah asik ngomong tadi, baru kita nanya, nah, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu ke depannya? Dia pasti jawab, oh beta janji ya, beta sonde terlambat lah. Kita tanya nih, kalau terlambat apa yang harus lakukan? Mau ambil air, mau angkat sampah, atau mau menghafal ini, atau mau ini? Kita ingat, kita pegang. Kalau besok dia terlambat lagi, tanya lagi, dia akan bosan sendiri. Lama-lama dia akan sadar karena kita selalu memperhatikan dia dengan sepenuh hati. Bukan anggap dia teman juga, tapi anggap kita seorang orang tua jatuhnya di situ. Dia akan sadar, dia akan lama-lama capek juga dia terlambat karena ditanyain terus. Jadi sepakat sama hal ini manajer? Oke, coba kalian 1 bulan ini lakukan itu. Karena saya akan interview kalian lagi apa yang kalian dapat. Karena ini juga bermanfaat buat kalian ketika kalian melakukan esai. Kayak guru penggerak, kalian dapat masalah, kalian bisa tulis dalam esai itu dengan enak karena kita memiliki permasalahan-permasalahan di sekolah dan bagaimana kita menyelesaikan permasalahan itu. Sehingga buat esai nanti itu enak, tidak asal ngarang bebas tapi ngarang menggunakan kondisi kita yang ada. Itu manfaatnya besar sekali nanti. Nah, ini terakhir sudah. Saya mau tanya kalian tahu tidak apa itu peraturan kelas? Peraturan itu apa sih, Pak Abson? Kata tertib, peraturan sesuatu yang kita sepakati. Betul. Tapi kalau dalam kita punya diri itu apa sih itu peraturan? Pasti hal yang apa? Yang harus dilakukan secara sukarela atau secara terpaksa? Secara sukarela. Yang namanya peraturan. Nah, sebelum itu saya mau tanya, pada saat corona kemarin kita diwajibkan menggunakan masker. Menurut kalian itu wajib atau keinginan kita? Wajib. Kenapa wajib? Sudah ada aturan dari. Tapi tahu tidak corona itu penyakit? Tahu. Masker Bisa Nah, berarti pakai masker itu kategorinya memaksa atau tidak? tergantung. Kesadaran diri kayaknya. Kan tahu corona kan penyakit. Kalau tidak pakai berarti dia Kena penyakit. virus. Artinya tidak perlu Diwajibkan. Iya, kesadaran diri. Betul, tepuk tangan buat Ibu Rita. Jadi pakai masker itu karena kesadaran lagi, bukan lagi aturan. Kesadaran biar apa pakai masker? Terhindar dari Karena kita sudah tahu bahwa corona itu kan dari udara toh. Nah, begitu sama peraturan ini artinya kita hilangkan. Kita ganti dia menjadi keyakinan. Kita yakin bahwa dengan menggunakan masker kita akan terhindar dari penyakit. Sama sekarang, kita sekarang tidak boleh lagi pakai peraturan. Itu akan membuat anak-anak merasa bersalah. Dia akan malas, dia akan tidak mau semua. Tapi kita ganti dengan keyakinan kelas. Sekarang nih masuk pelajaran baru, kita balik kelas ke guru pelajaran. Kita langsung ngomong, oke anak-anak, keyakinan apa di kelas ini agar kita terhindar dari ini. Sama-sama yakin ya, kalau terlambat datang sekolah berarti nanti pelajaran tidak bisa ikut. Yakin atau sonde ini? Kasih keyakinan, jangan bilang aturan lagi. Kalau bahasa aturan mereka akan takut. Tapi kalau kita ngomong keyakinan, yakin dari dirimu sendiri bahwa ini tidak boleh, bahwa mereka pasti akan ikut. Nah, keyakinan itu nanti
Ini di sini kok. Atau wali kelas. Decision itu tahap kedua. Dan yang ketiga, tahap ketiga adalah decision maker. Guru sebagai informator, ya informator kepada siswa. Tadi ada singgung soal restitusi. Itu Gosen 2004 kalau tidak salah. Itu pikirannya Gosen. Ya. Nah, itu restitusi. Berarti dalam kategori model pembelajaran ada dua inti dari materi ini. Yang pertama, problem based learning. Bukan masalahnya tadi. Yang kedua, discovery based learning. Ya. Jadi PBL dan discovery based learning. Belum masuk di predictive dan flipped belum. Ya, apalagi tiga tahapan tadi. Itu yang harus dipegang oleh guru mata pelajaran ataupun wali kelas. Ya. Diseminasi menginformasikan. Yang kedua, decision, ambil keputusan. Ya. Dan yang ketiga adalah guru sebagai decision maker. Diseminasi, informan. Yang kedua, decision, pengambil keputusan atau keputusan. Yang ketiga adalah decision maker, guru pengambil keputusan. Ya, dalam hal deduksi dan induksi, umum ke khusus dan khusus ke umum. Mungkin ini kita akan lanjutkan. Ya, kosen tadi ya, kosen. Ya, terima kasih. Oke, saya lanjut ya. Jadi keyakinan kelas itu kita menggunakan kata-kata kebajikan yang telah saya berikan itu. Jadi dalam keyakinan kelas tadi kita tidak boleh ada kata jangan atau tidak. Jangan buang sampah sembarangan, tidak. Tapi gunakan bahasa yang enak. Sebaiknya buang sampah pada tempatnya. Kita harus saling menghormati antar sesama. Nilai-nilai kebajikan di sini banyak Bapak Ibu. Jadi nanti kalian bisa bikin ya sekitar 5 atau 6 nilai-nilai keyakinan di dalam kelas yang harus kita patuhi bersama. Kalau kita meyakini nilai-nilai itu, maka saya percaya itu anak-anak juga akan ngikutin daripada kata peraturan. Jadi mulai sekarang itu kita tidak boleh ada lagi ngomong peraturan, tapi keyakinan apa yang kita yakini sama-sama di sekolah, keyakinan apa yang kita sama-sama yakini di kelas, agar menjadi pembelajaran yang berdiferensiasi atau pembelajaran menjadi lebih enak, lebih terarah. Jadi saya berharap mulai sekarang atau besok coba Bapak Wali kelas atau guru matkul kita bikin keyakinan kelas sama anak-anak. Kita catat, nanti kita tempelkan keyakinan apa yang harus kita sepakati bersama. Coba kita sama-sama coba mengaplikasikan apa yang telah kita dapat. Bapak Ibu bersedia? Siap. Siap. Dan yang terakhir lagi tentang segitiga restitusi. Nah ini Bapak Ibu yang kadang kita lupa. Ternyata untuk menyelesaikan suatu masalah kita harus menggunakan restitusi. Apa itu restitusi? Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan permasalahan yang mereka lakukan sendiri. Jadi ketika anak-anak bermasalah itu, kita jangan tiba-tiba saja pukul kau ini kau itu. Kita harus menggunakan restitusi ini. Proses dialog di sini terjadi seperti yang saya contohkan tadi itu. Pertama kita menanyakan, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Seperti apa itu? Contohnya menstabilkan identitas. Contoh kita mengambil kasus apa? Anak-anak biasanya apa yang mereka lakukan di sekolah? Berkelahi. Oke, dijawab. Kita berkelahi ya. Anak-anak ada tiba-tiba berkelahi. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kita harus yakini ini bahwa tidak semua orang itu tidak melakukan kesalahan. Kita yakini bahwa semua orang pasti melakukan kesalahan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Kalian percaya ini kan? Percaya tidak Bapak Ibu Guru? Percaya. Kemudian kita melakukan sudah nih kolaborasi sudah dengan siswa. Begini tahapan restitusi isu. Ketika anak-anak itu salah kita panggil dia, kita tanya. Nah, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Nanti kata
Saya kasih di meja Bapak satu-satu biar selalu ingat apa awal mula untuk melakukan percakapan dengan si siswa. Biar tidak langsung ada awal-awalnya seperti ini. Nah, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu pernah melakukan kesalahan itu berbantah. Mana Bapak Ibu pernah? Tidak apa-apa kita seperti itu kepada anak-anak. Mengakui bahwa kesalahan itu wajar. Dan tidak boleh tidak. Terus Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah dari kalian berdua. Tapi Bapak Ibu mencari solusi dari permasalahan kalian. Oke? Karena sudah sama-sama salah toh berantem. Pasti ada akibatnya. Tanya lagi dulu apa sih masalahnya? Soal cewek, soal apa? Gitu. Dibikin bercanda juga, gurau juga. Kemudian setelah mereka cerita, nah di sini sudah kita harus memberikan solusi biar ada hasil akhirnya. Oke, bisa Bapak Ibu? Bisa. Nah, kemudian setelah itu tadi validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsipnya lagi, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, pasti ada kebutuhan yang ingin kita pegang teguh. Contohnya, kita minum karena kita apa? Haus. Itu kita pegang teguh. Kita minum karena kita haus. Sama kayak anak-anak, dia berantem pasti ada sebab akibat. Kemudian Bapak Ibu guru bertanya seperti ini. Kamu pasti punya alasan toh nak mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Karena orang berantem, orang memaki, karena pasti dia emosi dia mempertahankan apa kalau dia kayak gitu? Harga dirinya toh. Tidak ada orang yang dimaki, dimarah, dipukul diam-diam saja. Tidak mungkin. Kemudian kamu melakukan itu karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu kan? Kita ajak dulu ngobrol. Pasti dia jawab, iya Bu, apa sih yang kamu pertahankan sehingga kamu berantem? Pasti dia akan cerita, iyalah Ibu beta sudah terima, dia kayak gini ya, dia kayak gitu. Kita dengarkan. Kemudian kita cari lagi, kasih tahu lagi bahwa itu ya betul dan betul. Kemudian setelah itu kita tanya keyakinan. Nah, makanya itu di awal pembelajaran kita harus kasih keyakinan kelas tadi yang kita sepakati bersama-sama. Ketika anak itu tidak datang, kita kasih tahu anak itu tidak datang. Jangan tiba-tiba lu sudah dengar sih ibu ngomong apa kemarin. Tidak boleh. Kita proses menuntun terus, itu berjalan terus itu. Nah, dalam menanyakan keyakinan, apa yang harus kita lakukan? Berdasarkan prinsipnya teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Ini maksudnya apa? Bahwa keyakinan kita ini loh, kita melakukan sesuatu karena ada sesuatu yang mendorong dari dalam. Karena emosi itu kan dari dalam kok. Emosi, kesel itu termotivasi dari itulah, makanya terjadinya kesalahan tersebut. Kemudian kita nanya lagi cara-caranya. Nah, keyakinan apa sih yang kamu yakini bahwa bahwa berantem itu tidak baik? Kau yakin tidak berantem itu tidak baik? Itu kan keyakinan diri atau keyakinan pribadi. Terus nilai apa yang kamu yakini menurut agama kamu bahwa berantem itu tidak boleh? Kita tanya, nah kita kan semuanya ada agama kan mengajarkan sesuatu yang baik dan benar. Berantem tidak boleh, pukul-pukulan juga tidak boleh. Kita tanya itu dulu. Kemudian nilai apa saja yang telah kamu sepakati? Nah, ini tidak akan bertanya jika kita dari awal belum tanya keyakinan itu tadi di awal pembelajaran. Kemudian yang terakhir, kamu sebenarnya mau jadi apa sih? Mau jadi kayak gimana orangnya? Mau jadi guru? Nah, kalau guru kan tidak boleh gini-gini. Mau jadi tentara juga tidak boleh gini-gini. Mau jadi apa? Poster juga nggak boleh kayak gini-gini. Nah, kita kasih arahkan bimbingan. Oke, Bapak Ibu guru bersedia seperti ini? Bersedia. Oke. Apakah paham? Paham. Tapi sebentar kesiman nggak ada suara. Oke, kita tepuk tangan. Baik, sudah. Yang pertama, ibu-ibu pernah buat kue? Pernah. Kalau pakai alat untuk buat kue itu dikenal apa? Yang Mixer. Blender kue, blender tuh yang jus. Tuh mixer kan yang kue. untuk jus.
itu namanya blender. Iya. Kalau iya masuk dalam kategori blending. Ya. Prosesnya blending. Alatnya blender. Terus restitusinya, manfaatnya banyak. Semua makan minum toh. Begitu. Hasilnya sama dengan ini. Nah, baru kita ambil keputusan. Tapi ingat 3 tahap dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, situasional. Yang kedua, lokalitas. Dan yang ketiga, kondusif. Ya dong? Seperti yang disampaikan materi tadi, tidak mungkin dia buat salah, terlambat misalnya. Tetap. Itu bukan kualitas, situasional dan kondusif. Kita mencari tahu apa penyebab. Begitu. Biasa yang blended ya masuk dalam kategori blended. Ya, tapi materi utamanya dua model pembelajaran yang digunakan sekarang. Ya kan? Ya, discovery dan problem based. Ya, temukan masalah dan pemecahan. Ya, yang dikenakan dalam ya yang siap-siap untuk maju itu coba belajar dari sana. Ya, jadi kita sebagai decision maker, kita dulu sebagai pengambil keputusan. Saya minta 3 orang coba keluar. 3 orang. 3 orang. 3 guru. Ya, Pak Rizko, Pak Maksir, Pak Hedet, tolong. Saya ini saya guru mata pelajaran dan saya wali kelas. Ya. Oke. Tunjukkan kita punya sikap kan? Yang pasti itu kita butuh actionnya. Oke. Mereka 3 orang adalah siswa. Saya guru mata pelajaran atau saya wali kelas, ya kan? Nah, saling ya kita berangkat. Masuk. Kita salam dulu. Salim. Berdiri di situ tuh Pak. Satu actionnya kita sudah lakukan, ya kan? Itu meyakinkan tidak? Kalau kita yakin berarti ada keyakinan dan ada meyakinkan. Tadi bikin siswa yang tertib, 3 siswa yang tertib dan baik. Kalau belum suruh duduk, mereka juga masih berdiri. Murid yang bawa. Yang menghargai yang contoh kecil saja. Kita guru mata pelajaran ataupun kita wali kelas. Ya, hanya beda. Kita omong di Kupang beda dengan di Sulawesi. Ya, begitu toh. Omong di Jakarta beda dengan di NTT. Bisa begitu. Kalau aturan, ya, karena ada regulasi yang implisit dan ada yang eksklusif. Ya kan? Ya, ada itu regulasi. Karena regulasi yang maknanya dia deduktif dan ada induktif. Ya, berlaku untuk umum. Berarti itu satu kepastian. Terima kasih ya, tadi sudah mendengar. Sekarang menurut Bapak apa yang Bapak rasakan atau ada nggak perubahan baru yang Bapak akan lakukan setelah mendengar materi saya tadi? Oh ya, baik. Terima kasih untuk Ibu Trina sebagai calon guru penggerak di SMA Negeri Sulamu. Terima kasih untuk materi hari ini, sangat membantu kami sebagai Bapak Ibu guru karena selama ini apa yang kami lakukan tidak ini apa kurang sesuai. Jadi dengan adanya program yang sebagai calon guru penggerak ini yang materi Ibu sampaikan menolong kami sebagai Bapak Ibu guru untuk melihat kembali kepada siswa-siswi yang artinya selama ini kami kurang pendekatan dan kurang, jadi dengan adanya materi yang Ibu sampaikan menolong kami untuk kedepannya kami melakukan perubahan supaya budaya positif misalnya dari salim yang biasanya kami tidak lakukan kami akan terapkan di kelas supaya yang salim itu juga mendekatkan kami dengan siswa. Pasti ya yakin. Supaya siswa juga lebih dekat dengan kami Bapak Ibu guru supaya proses pembelajaran dalam kelas juga dapat berjalan dengan baik. Yang kedua tentang 5 posisi kontrol guru itu mungkin selama ini kami melakukan hanya di posisi yang pertama hanya penghukuman, tapi dalam penghukuman itu kami hanya secara tiba-tiba kami memberi hukuman. Dan itu
dan itu ya sadar, dan itu juga ada bisa menolong, tapi ada yang juga tidak menolong karena tidak sesuai dengan karakter dan siswa. Jadi dengan 5 kontrol itu kami akan berusaha sebagai manajer untuk supaya kami lebih mendekatkan kepada siswa, untuk kami juga bisa tahu alasan mereka dan kondisi mereka. Contoh misalnya datang terlambat, mungkin alasannya di rumah, mungkin mereka kerja atau apa, kami juga bisa memberikan solusi bagaimana kalau supaya kerja di rumah kalian harus bangun jam berapa supaya pekerjaan itu bisa selesai dan datang sekolah juga bisa cepat waktu. Yang berikut tentang peraturan kelas. Ya, terima kasih Ibu, mungkin dengan peraturan kelas yang kami merubah dengan keyakinan supaya, karena terkadang dengan peraturan juga membuat siswa tertekan, tetapi dengan keyakinan kelas membuat siswa bahwa selama ini beta buat salah. Mungkin yang tadi pengontrolan yang membuat yang kedua itu membuat siswa sadar bahwa apa yang beta buat ini salah, dan apa yang beta buat juga merugikan beta punya diri dengan merugikan teman yang lain yang Bapak Ibu guru. Seperti itu. Jadi siap untuk berubah. Ya, siap untuk perubahan ke depan, seperti slogan semangka ya, selalu bersih, selalu cerdas, selalu baca. Yakin. Terima kasih. Sukses. Ibu Dina, terima kasih kesempatannya sudah mendengarkan materi saya tadi. Sekarang saya ingin bertanya pada Ibu, perubahan apa atau ilmu apa yang Ibu dapat setelah saya memberikan materi tadi? Ibu, silakan. Luar biasa bagus sekali. Jadi materinya tuh semua itu ada pada kita, yang kita lakukan di sekolah itu bagus sekali materinya. Di situ juga kita bisa mengambil penilaian positif di situ, karena banyak kita lakukan di luar dari penilaian yang tadi Ibu berikan. Misalnya tadi yang tadi penilaian tentang hukuman siswa. Oh, posisi kontrol sebagai guru, sebagai penghukum. Ya, penghukum tidak, tapi bukan penghukumnya, tapi di temannya itu. Teman yang Siswa sebagai nilai. Selama 5 tahun ini saya lakukan adalah guru sebagai temannya siswa. Itu yang saya lakukan, tetapi setelah lambat laun saya lakukan ternyata berbeda pemikiran siswa ke gurunya. Ada penilaian dari siswa yang mungkin membuat kita agak risih. Apa yang kita tidak pernah lakukan, tapi siswa itu bilang kita lakukan. Karena beranggap teman toh, karena anggap teman. Makanya saya dari situ, dari apa yang tadi Mister saya jelaskan, ternyata betul kita harus menjaga antara siswa dan guru. Kemudian yang kedua itu manajer. Selama ini saya lakukan, cuma hanya di saat-saat kadang-kadang saja saya lakukan. Kurang apa ya? Kayak kurang lengkap ya. Ya, atau kurang diasah terus misalnya. Itu saja. Berarti Ibu siap untuk melakukan posisi guru sebagai manajer. Berarti kedepannya siap untuk berubah. Siap. Berarti posisi guru sebagai teman sebaiknya dihindari. karena akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Karena Ibu kan tahu persis Iya, bahwa kejadian-kejadian kemarin. Nah, Siap. Oke, terima kasih Ibu. Semoga bermanfaat. Iya, terima kasih. Iya. Pagi Ibu Rit. Terima kasih ya tadi sudah mendengarkan paparan materi saya. Saya sedikit bertanya sih. Tadi setelah saya memaparkan materi, apa yang Ibu dapatkan dan apa yang Ibu rasakan dan perubahan apa yang Ibu lakukan? Dari materi yang tadi dikatakan sangat luar biasa, karena kita tahu kebiasaan-kebiasaan yang sudah kita lakukan itu memang tidak sesuai. Memang kita sudah lakukan, tapi kita tidak mendasarkan pada konsisten pada kebudayaan Budaya positif yang baik. seperti saling hari itu memang saya melihat, saya juga merasakan saya tidak pernah membudayakan budaya saya. Karena itu setelah saya mendapatkan materi tadi, hal yang saya mau rubah bahwa setiap pagi dan pulang kita harus membudayakan saling, karena itu yang mendekatkan kita dengan siswa. Mungkin itu yang Kalau untuk posisi kontrol guru, apa yang Ibu ingin aplikasikan nanti? ya, saya mau memposisikan diri saya sebagai manajer. Kenapa manajer? Sehingga dari dalam kelas itu kita sudah memposisikan diri kita atasan, sehingga kita bisa manajer kita punya siswa dari ketua kelasnya, wakilnya, lalu seksi-seksi dari undangan segala macam, sehingga siswa itu tahu porsi tugasnya masing-masing, sehingga apa tadi
kita punya keyakinan kelas itu bisa terbangun. Oke, terima kasih Ibu atas masukannya. Terima kasih juga karena telah memberikan ini. Terima kasih Aduh. Salam sehat, semoga bisa berubah. Oke. Oke, selamat siang Pak Ma'ruf. Terima kasih ya sudah mendengarkan paparan materi saya tadi. Sebenarnya saya bertanya ilmu apa atau apa yang dari saya mengatakan materi tadi mungkin bisa merubah pandangan Bapak terhadap materi yang saya katakan tadi. Baik, jadi setelah materi tadi banyak hal yang saya dapat situ, termasuk dengan ada beberapa 5 item yang tadi itu secara tidak langsung saya sudah lakukan di sekolah sini, hanya masih ya yang secara fisik, tapi dengan adanya materi tadi saya bisa memperbarui atau bisa merubah apa yang paradigma yang saya bangun dengan di dalam sekolah ini, itu akan bisa nantinya membawa dampak bagi peserta didik. Ini ada perubahan Ada ya. perubahan. Oke, terima kasih Bapak atas masukannya. Semoga bermanfaat selalu. Salam sehat. Terima kasih ya tadi sudah mendengarkan paparan dari saya. Sekarang Pak Anda apa sih yang Ibu dapatkan dari materi tadi? Terus perubahan apa yang ingin Ibu rubah dari materi tadi? Apa yang Ibu sampaikan tadi, tetapi kedepannya akan lebih baik lagi, seperti dengan contoh-contoh yang tadi Ibu sampaikan. Terus kalau untuk budaya positif apa yang Ibu tingkatkan lagi yang tadi yang belum ada? Kan di sini kan biasanya budaya untuk salam bersalam pulang. Terus biasanya di dalam kelas itu sering terjadi bahwa ketika guru menyampaikan materi itu materinya langsung dipaparkan, tapi tidak ada kata salam. Terus awalnya berdoa itu belum dibudayakan. Jadi kedepannya harus budayakan itu. Siap untuk berubah. Siap. Jangan lupa salimannya sama guru. Terima kasih Bu Apri. Satu lagi tadi, kalau posisi kontrol seorang guru apa yang Ibu inginkan? Posisi kontrol tadi kan ada 5 toh, manajerial. Kenapa Ibu yang ini itu? Karena dengan adanya manajerial kan kita lebih membuat satu pengarahan yang lebih baik ke depannya, terus perencanaan yang lebih baik, mengarahkan siswa ke hal-hal yang benar-benar dia memahami, mengerti dan menyelami apa yang kita sampaikan ketika kita berbicara di depan seperti apa. Terima kasih Ibu Apri. Siap untuk berubah? Siap. Merdeka. Oke, terima kasih Ibu Nursi sudah mendengarkan materi saya tadi. Sebelumnya saya ingin bertanya, apa yang Ibu dapat setelah saya memberikan materi tadi, atau akan merubah pandangan Ibu terhadap pembelajaran Ibu? Silakan. Terima kasih. Jadi tadi Bagus. yang saya terapkan itu yang jadi setelah saya dengar itu materi ini sangat membantu supaya ke depan bisa merubah kita punya cara mendidik siswa. Yang saya tertarik tadi yang sebagai manajer, jadi ke depan saya akan menggunakan yang sebagai manajer untuk segala sesuatu kolaborasikan dengan siswa dengan baik supaya tidak pakai kekerasan lagi yang cuma tadi. Terima kasih. Ada keyakinan dari Ibu ya bahwa manajer itu sangat penting ya. Terima kasih Ibu. Semoga kita bisa membangun diri kita. Amin. Oke. Ya. Salam sehat. Intinya yakin kan? Pagi Pak Saung, terima kasih ya sudah mendengar paparan materi saya tadi. Sedikit saya ingin bertanya, apa yang Bapak rasakan atau perubahan apa yang akan Bapak lakukan setelah mendengar materi saya tadi? Apakah apa yang saya sampaikan tadi ada membuat perubahan buat diri Bapak sendiri, atau ada keyakinan apa yang Bapak ingin rubah nanti? Oke, terima kasih. Jadi terima kasih karena Ibu sudah berarti sudah menambah wawasan kami sebagai seorang menteri mengubah peserta didik kita. Dan nanti
ada keyakinan dalam diri saya untuk bisa mengubah pola pembelajaran saya yang sebelumnya memang belum berdiferensiasi seperti yang dikatakan Ibu. Akan saya berubah terus restitusi tadi yang disampaikan tadi akan saya jalankan di kelas ini. Besok tadi di mana? Kalau posisi kontrak seorang guru apa yang Bapak yakini nanti? Posisi Untuk seorang guru ya Bapak ingin ambil posisi sebagai apa? lebih ke cenderung ke yang manajer. Manajer ya. Bapak yakin itu ya? Pelan-pelan akan saya laksanakan dalam proses seperti itu. Oke, terima kasih Bapak. Semoga itu selalu membantu Bapak. Salam. Satu, dua, tiga. Salam membantu.